Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1421 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 7. Masih di bawah perikop saksi-saksi iman. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan ini kita akan belajar tentang iman. Amin. Kenapa kita belajar tentang iman? Supaya iman kita kuat. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang iman dari Nabi Nuh. Kita tahu bersama bahwa di zaman Nabi Nuh terjadi kejahatan yang luar biasa yang dilakukan anak-anak Allah dan juga anak-anak manusia. Selain dari perbuatan kejahatan kriminal, waktu itu terjadi kawin campur antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kalau saya katakan dalam konteks sekarang ini, pernikahan beda agama. Saya teringat firman Tuhan yang berkata, dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin. Saudara perhatikan, Tuhan murka kepada orang yang hidup di zaman Nabi Nuh karena perbuatan dosa kawin campur yang mereka lakukan. Makanya tadi firman Tuhan katakan, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita anak-anak terang, kita harus mencari pasangan sesama anak terang, bukan cari yang gelap, saudara. Nanti jadinya belang-belang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkawinan itu kan di hadapan Tuhan itu kudus. Kalau dilakukan oleh orang yang sudah sah, sudah diberkati pernikahannya di hadapan Tuhan, itu kudus. Amin. Kalau saudara berhubungan seks dengan orang tanpa ikatan pernikahan yang sah di hadapan Tuhan, itu hanya memancing murka Tuhan. Apalagi pasangannya masih ada, terus saudara menikah dengan orang lain di bawah tangan atau nikah siri, itu bahaya saudara. Saudara hanya memancing murka Tuhan yang akan menimpa saudara. Bertobat dan kembali ke pasanganmu yang sah. Kalau tidak, cepat atau lambat murka Tuhan akan menghantam saudara. Saudara perhatikan, dosa persinahan, percabulan itulah yang membuat Tuhan murka dan hendak menghapus penduduk bumi pada saat itu. Karena apa? Dosa-dosa mereka itu. Supaya saudara jelas, lihat Kejadian 6 ayat 1-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia,
Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara lihat, apa penyebab Tuhan mendatangkan air bah? Karena ada dosa kawin campur di sana. Dalam firman Tuhan ada contoh orang yang jatuh karena kawin campur. Contoh Simson dan Salomo. Mereka orang-orang hebat, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Simson seorang hakim Israel. Salomo raja Israel yang diberkati Tuhan. Tapi mereka jatuh karena apa? Dosa kawin campur. Betul? Mereka aja orang yang hebat. Jatuh, apalagi lo. Tobat sebelum terlambat. Tobat sebelum berobat. Amin. Saudara lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara garis bawahi orang cabul, orang berzina, banci, dan pemburit. Saudara yang kumpul kebo itu masuk dalam dosa cabul. Saudara yang sudah menikah tapi masih menjalin hubungan dengan orang lain itu namanya dosa persinahan. Saudara yang banci, bencong waria, bertobat. Saudara yang pemburit LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual, itu masuk dosa pemburit. Dan kalau saudara mati dalam keadaan seperti itu, masih terikat dengan dosa-dosa itu, saudara tidak akan masuk surga. Walaupun saudara mungkin sudah memberi persembahan atau menghibahkan harta saudara ke gereja, saudara tidak akan masuk surga. Saudara akan disiksa dalam api yang menyala-nyala, menderita selama-lamanya di dalam api neraka itu. Makanya bertobat saudara. Kalau saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk bertobat. Saya percaya bukan kebetulan kalau saudara mendengarkan renungan ini dan saudara masih terikat dengan dosa-dosa tadi. Dengar baik, Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Makanya Dia masih menegur saudara supaya saudara bertobat dari dosa-dosa percabulan, persinahan, banci, dan pemburit, dan seterusnya. Tuhan menegur saudara supaya apa? Saudara bertobat agar saudara diselamatkan. Saya menangkap pesan begini. Tuhan membenci dosa kawin campur. Anak-anak Tuhan, carilah pasangan yang betul-betul orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Jangan saudara anak Tuhan tapi cari pasangan anak-anak iblis, saudara. Lahir genderuwo. Lahir kuntilanak, saudara. Lahir tuyul dan sebagainya. Makanya cari pasangan yang seimbang, sama-sama anak Tuhan, sama-sama hidup dalam terang. Jangan saudara terang cari yang gelap, jadinya anak-anak seperti itu, tuyul, genderuwo, kuntilanak, dan seterusnya. Bertobat saudara. Cari sesama anak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, saya sudah punya pacar tapi tidak seiman. Tapi kami saling mencintai. Pertanyaannya, apakah dia jodoh saya, Pak Pendeta? Dengar baik.
Tuhan membenci perkawinan campur, bos. Dan saya berani katakan, itu bukan jodoh dari Tuhan, itu nafsu lo. Saya percaya, jodoh dari Tuhan adalah mereka yang seiman dengan saudara. Amin. Kalau belum seiman ya, dibuat seiman dulu lah. Dengan saudara baru dinikahin. Baru jodoh dari Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Saudara tahu kenapa Tuhan mendatangkan air bah? Selain karena kejahatan manusia pada saat itu, Tuhan murka karena adanya kawin campur. Kalau saudara mau paksakan diri menikah dengan orang yang tidak seiman demi cinta saudara, silakan aja. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau saudara kena murka Tuhan nanti. Dengar baik, bertobat sebelum terlambat. Lebih baik kita jomblo seumur hidup daripada menjual iman hanya karena sesaat. Umur kita selama di dunia ini terbatas, men. 70-80 kata firman Tuhan dalam kitab Mazmur 90. Kata firman Tuhan ini ya 120 tahun. Terbatas. Tapi saudara lihat kekekalan itu selama-lamanya. Kekal di surga atau kekal di neraka. Jangan sampai saudara karena nafsu saudara, karena keputusasaan saudara, karena teman-teman saudara sudah punya cucu, sementara saudara pasangan aja belum ada. Akhirnya saudara menjual iman. Hanya karena kehidupan sesaat selama di dunia ini. Saudara yang rugi bos sendiri. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, lebih baik kita jomblo selama-lamanya di bumi ini daripada kita menjual iman hanya karena sesaat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini saudara mendengar renungan ini, bertobat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat sebelum terlambat. Kembali ke ayat nas kita. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita mendapat pesan yang luar biasa tentang iman dari Nabi Nuh. Amin. Haleluya. Yang pertama, Nabi Nuh seorang yang taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Saudara lihat dalam kitab Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
demikianlah dilakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan telah memperlihatkan kepada Nuh tentang apa yang akan terjadi. Dan Tuhan mau Nuh taat pada firman Tuhan. Amin. Nuh belum tahu caranya buat kapal, buat bahtera. Tapi endingnya saudara lihat, bahtera itu luar biasa. Betul? Rahasianya perhatikan ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Rahasianya taat. Taat saja pada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Taat saja, lakukan. Saudara lihat juga Abraham. Dia diberkati Tuhan karena apa? Karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang beriman kepada Tuhan, pasti dia taat melakukan firman Tuhan. Jangan mengaku orang Kristen, jangan mengaku orang beriman, tapi kepala batu, keras hati, tidak mau melakukan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang beriman seperti Nuh, dia taat. Dia taat melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada dia, dia kerjakan, dia lakukan. Itu orang beriman. Amin. Yang kedua saudara, Nabi Nuh orang yang setia. Amin. Saya percaya seorang yang beriman pasti setia saudara. Haleluya. Perhatikan ayat 7, ayat nas kita. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya waktu itu Nuh mendapat banyak hinaan dari orang-orang sesamanya. Karena mungkin dicap orang gila, karena membuat bahtera tapi di atas gunung. Kalau mungkin Nabi Nuh membuat kapal di pantai Kute atau di Benoa misalnya, itu masuk akal saudara. Betul? Nabi Nuh membuat bahtera di atas bukit, di gunung, saudara. Ini yang membuat orang-orang mencibir Nabi Nuh dan keluarganya. Saya percaya Nabi Nuh mendapat banyak hinaan, tekanan, penganiayaan batin dan fisik. Betul? Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Nuh mundur? Apakah Nabi Nuh menyerah? Apakah Nabi Nuh akhirnya protes kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan? Tidak, saudara. Kalau saat ini saudara juga mengalami hal yang sama. Karena saudara mengikut Tuhan, melayani Tuhan, saudara dicibir, dihina, saudara mendapatkan suatu penganiayaan batin, saudara jangan menyerah, jangan mundur, jangan mengeluh. Lakukan terus dengan setia. Amin. Nabi Nuh tetap setia. Setia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setialah mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Setialah. Amin. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Betul banyak hinaan, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak rintangan dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tapi tetaplah setia. Haleluya. Karena yang Tuhan cari ketika Tuhan datang ke dunia adalah mereka, hamba-hamba yang setia. Amin. Haleluya. Saya percaya seseorang yang ada iman dalam kehidupannya, pasti dia setia. Setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia kepada pasangannya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Nabi Nuh, seorang yang cinta keluarganya. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 7 di sana. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara garis bawahi kalimat ini. Menyelamatkan keluarganya. Amin. Saya melihat Nabi Nuh adalah pahlawan dalam keluarganya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di awal penciptaan, Tuhan memberkati siapa? Keluarga saudara, betul? Adam dan Hawa diberkati. Saudara lihat konteks sekarang ini. Keluarga-keluarga Kristen diserang iblis, saudara. Betul? Ada berapa banyak orang Kristen yang keluarganya berantakan? Perhatikan dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan mau saudara menjadi seperti Nabi Nuh, yang menjadi pahlawan buat keluargamu. Amin. Tuhan mau saudara jadi pahlawan untuk keluarga saudara. Haleluya. Pak, dengar baik. Jadilah pahlawan buat keluargamu, Pak. Bu, dengar baik. Jadilah pahlawan buat keluargamu.
bro, sis, dengar baik. Jadilah pahlawan buat keluargamu. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Saya percaya kalau saudara menjadi seperti Nabi Nuh, menjadi pahlawan bagi keluargamu, keluargamu pasti diselamatkan. Haleluya. Saya melihat Nabi Nuh sangat cinta kepada keluarganya. Haleluya. Pak, Bu, bro, sis, cintai keluargamu. Jangan cinta uang, cinta pekerjaanmu melebihi cintamu terhadap keluargamu. Apalah artinya saudara punya segalanya, tapi saudara kehilangan keluargamu. Yang akan tetap setia bersama dengan kita di waktu kita susah bukan teman kita, bos. Bukan relasi kita, bos. Tapi keluargamu. Cintai keluargamu. Maka keluargamu akan mencintai saudara. Saya percaya, kalau keluarga senang, Tuhan pasti senang. Amin. Saudara tahu kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara minta pasti Tuhan berikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, pasti dia cinta keluarganya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cintai keluargamu. Maka cinta yang sama itu akan kembali kepada saudara. Saya percaya kalau keluarga saling mencintai, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, pasti dia cinta keluarganya. Ada berapa banyak orang keluarga Kristen di luar sana yang justru menjadi batu sandungan di keluarganya. Kelihatan hebat, rohaninya luar biasa, pelayanannya mantap, tetapi sayang, di tengah keluarganya, dia jadi batu sandungan. Saudara dengar baik, mulailah dahulu pelayanan saudara dari keluargamu. Kalau keluargamu, saudara berhasil melayani mereka, mereka mencintai saudara-saudara mencintai mereka, barulah pelayanan keluar dari keluargamu. Karena kehidupanmu sudah jadi berkat di tengah keluarga, pasti hidupmu akan berdampak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah dari keluargamu. Cintai mereka. Jadilah pahlawan buat mereka. Sama seperti Nuh yang menjadi pahlawan buat keluarganya. Karena Nuh, keluarganya diselamatkan. Dan Tuhan mau, saudara juga seperti Nuh bagi keluargamu. Selamatkan keluargamu. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang iman Nabi Nuh. Dengar baik. Iman Nabi Nuh terlihat dari tindakannya, dari kehidupannya. Dia taat pada perintah Tuhan, dia setia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan yang ketiga, dia cinta keluarganya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi Nuh di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Mereka menjadi pribadi yang beriman, yang taat, yang setia, dan cinta kepada keluarganya. Hamba berdoa, berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sedang menjalani operasi, kuasa Tuhan melawat mereka. Kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan. Berkati ya Tuhan seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun,
memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Atau layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center di 081 9130 15 83 kali. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.